Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjunaja dari kelas MPIC. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif dan maudhu di bab ke-8. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis hadis yang sangat penting untuk diketahui, yaitu hadis dhaif atau hadis lemah dan hadis maudhu, atau bisa disebut yaitu hadis palsu. Keduanya itu sangat penting dipahami agar kita tidak salah memahami dalil dan tidak terjebak pada ajaran yang tidak benar. Yang pertama, mari kita memahami apa itu hadis dhaif. Secara sederhana, dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan. Penyebab kelemahannya bisa bermacam-macam. Misalnya sanadnya terputus sehingga tidak jelas siapa yang menerima hadis itu dari siapa. Selain itu, bisa juga karena ada perawi yang lemah hafalannya, kurang teliti, atau bahkan cacat secara moral. Hadis dhaif dianggap sebagai hadis yang lemah kedudukannya. Karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum. Namun, sebagian ulama memperbolehkan menggunakan hadis dhaif untuk motivasi atau fadilah amal selama tidak sampai pada hukum wajib dan atau haram. Oke, selain hadis dhaif ada juga hadis maudhu yang lebih parah lagi, yaitu hadis yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Nabi. Ada banyak alasan mengapa hadis palsu dibuat. Bisa karena kepentingan politik atau fanatisme kelompok, ingin mengangkat keutamaan seseorang, atau bahkan sekedar ingin mencari perhatian. Dan hadis maudhu termasuk yang paling berbahaya karena bisa menyesatkan umat jika dianggap berasal dari Nabi, padahal itu tidak. Begitu. Ada beberapa cara ulama mengetahui kepalsuan hadis. Yang pertama adalah pengakuan langsung dari pemalsunya, biasanya setelah bertobat. Yang kedua adalah melihat isi hadis, apakah bertentangan dengan logika, ilmu pengetahuan, fakta sejarah, atau prinsip dasar Islam. Jika isinya sangat janggal atau mustahil, maka besar kemungkinan hadis itu palsu. Selain itu, jika redaksinya sangat buruk, tidak sesuai gaya bahasa Nabi, itu terlalu berlebihan dalam janji pahala atau ancaman siksa, itu juga ciri-ciri hadis palsu. Para ulama juga menggunakan ilmu jar wa ta'dil untuk menilai perawi. Jika ditemukan bahwa perawi memiliki sifat pendusta atau tercela atau dikenal suka membuat-buat hadis, maka riwayatnya otomatis ditolak. Untuk kesimpulannya, mempelajari perbedaan antara hadis dhaif dan hadis maudhu sangatlah penting agar kita tidak mengikuti informasi yang salah. Agama Islam sangat tegas dalam menjaga keaslian ajaran. Dan para ulama telah berjuang keras untuk memastikan hadis yang kita gunakan benar-benar valid. Semoga dengan video ini dapat membantu memperjelas perbedaan antara hadis lemah dan hadis palsu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.